Assalamualaikum adik-adik semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi dan bahas soal tentang limit fungsi trigonometri. Ada dua tipe soal yang akan kita bahas, yaitu tipe soal penilaian akhir semester atau PAS dan tipe soal UTBK SBMPTN atau UM. Oke, di sini akan ada trik cepat dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri ini. Jadi kepada adik semua, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan trik-trik cepat dari materi-materi yang lainnya. Yuk langsung saja kita lihat materi terlebih dahulu. Oke, di sini judulnya adalah limit fungsi trigonometri. Ada beberapa rumus limit trigonometri. Pertama, limit x mendekati 0 dari tangen px per qx ini akan sama dengan x mendekati 0 dari px per tangen qx. Ini nilainya sama-sama p dan q. Limit yang kedua, limit x mendekati 0 dari limit dari x mendekati 0 dari sin px per qx ini sama dengan nilainya dengan limit x mendekati 0 dari px per sin x. Ini sama-sama p per q. Kemudian, limit x mendekati 0 dari sin px per tangen qx, ini nilainya akan sama dengan limit x mendekati 0 dari tangen px per sin qx. Ini nilainya sama-sama p per q. Kemudian, limit x mendekati 0 dari tangen px per tangen qx, ini nilainya akan sama dengan limit limit x mendekati 0 dari sin px per sin qx. Ini nilainya sama-sama p per q. Nah, di sini trik cepatnya adalah nanti kita coret saja sin dan tangennya ya kalau ketemu. Tetapi ada syarat yang perlu kita ketahui untuk mencoret sin dan tangen ini ya. Kita coba lihat soal tipe pas yang pertama. Katanya limit x mendekati pi dari akar dari 2 ditambah tangen x dikurangi dengan akar dari 2 dikurangi tangen x per pi dikurang x ini sama dengan berapa? Oke, di sini caranya adalah kita coba bentuk ini kita kalikan dengan sekawan dari pembilangnya ya. Berarti limit x mendekati pi dari akar 2 ditambah tangen x dikurangi dengan akar dari 2 dikurangi tangen x per pi dikurang x. Ini kita kalikan sama-sama dengan akar dari 2 ditambah tangen x ditambah dengan akar dari 2 dikurangi tangen x dibagi dengan yang di bawah juga kita kalikan yang sama. Nah, ini tidak bisa kita coret langsung tangannya. Kenapa? Karena di bawah ini ada istilah pi, di atasnya tidak ada, berarti ini tidak boleh ya. Kalau dia tidak ada pi, boleh kita coret saja ya. Oke, nah selanjutnya berarti ini akan sama dengan, ini kalau kita kalikan akan menjadi limit x-nya ini mendekati pi dari perkalian yang di atas ini, berarti akar dikali akar berarti hilang akarnya, tinggal 2 ditambah dengan tangen x, berarti nanti dikurang dengan ini kali ini, berarti akan menjadi 2 dikurangi dengan tangen x. Oke, nanti ini dibagi dengan pi dikurangi dengan x dikali dengan, ya ini ya, akar dari apa? Akar dari 2 ditambah dengan tangen x. Kemudian ini kita tambahkan dengan akar dari 2 dikurangi dengan tangen x. Oke, berarti selanjutnya adalah, ini kita coba kurangkan saja yang di atas. 2 dikurangi dengan 2 berarti ini habis ya. Berarti tangen x dikurangi dengan min tangen x, berarti ini hasilnya adalah 2 tangen x. Oke, berarti ini akan menjadi limit x mendekati pi dari apa? Ingat, tangen x itu sama juga dengan min dari tangen pi dikurangi x. Nah, jadi kalau 2 tangen x itu sama juga dengan min 2 dikali dengan tangen pi dikurangi dengan x. Ingat ya. Berarti ini nanti dibagi dengan apa? Pi dikurangi dengan x dikali dengan ini, kita pecahkan saja limit x-nya mendekati pi, berarti dari apa? Nah, di sini tinggal 1 per akar dari 2 ditambah tangen x, berarti nanti ditambah dengan akar dari 2 dikurangi dengan tangen x. Oke,
Berarti di sini baru kita bisa gunakan trik cepatnya. Ini dia trik cepatnya, yaitu coret sin dan tangen ya. Nah, di sini yang ada yaitu tangen, berarti kita coret saja sehingga nanti tinggal ini limit x mendekati pi dari min 2 dikali ini pi dikurang x per pi kurang x. Nah, di sini karena pi kurang x-nya sama, kita coret saja nih. Set. Oke, berarti ini tinggal apa? Tinggal min 2. Ini sama dengan min 2 dikali dengan apa? Ini kita substitusi saja. Ini tidak boleh dicoret ya. Karena di bawah, di atas ini tidak ada x-nya ya. Berarti kita coba masukkan saja x-nya itu adalah pi. Berarti tangen pi itu adalah 0. Berarti 2 ditambah 0 itu adalah 2. Berarti ini menjadi 1 per akar 2 ditambah dengan akar dari berapa ini? Tangen 0 itu juga tangen dari pi ya, yaitu 0, berarti 2 kurang 0 adalah 2, berarti ditambah dengan akar 2. Sehingga ini akan menjadi min 2 dikali 1 adalah min 2, dibagi dengan akar 2 ditambah akar 2 itu adalah 2 akar 2. Ini kita coret saja 2-nya, berarti min 2 dibagi 2 adalah min 1, berarti ini kalau kita kalikan dengan sama-sama akar 2, maka hasilnya adalah min dari 1 per 2 akar 2. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang pertama ini. Kita coba lanjut saja soal yang berikutnya. Di sini sudah kita siapkan soal tipe pas. Katanya, limit x mendekati pi per 2 dari akar dari 1 kurang sin 2x dikurang dengan akar dari 1 ditambah sin 2x dibagi dengan 2x dikurang pi. Nah, di sini belum bisa kita lakukan coret sinnya ya, karena di bawah ini ada istilah pi, di atasnya tidak ada, berarti tidak boleh. Kalau di bawah tidak ada pi baru boleh kita coret saja ya. Oke, kita langsung saja jawab. Caranya adalah kita kalikan saja bentuk ini dengan sekawannya sendiri ya. Ini dia, limit x mendekati pi per 2 dari akar 1 kurang sin 2x dikurangi dengan akar 1 ditambah sin 2x per 2x per pi dikurang pi ya. Kita kalikan dengan sekawannya berarti dikali dengan akar dari 1 dikurang sin 2x ditambah dengan akar dari 1 ditambah sin 2x dibagi dengan di bawah juga kita kalikan dengan yang sama. Oke, berarti ini kalau kita kalikan akan menjadi limit dari x mendekati pi per 2 dari apa? Yang di atas ini perkaliannya adalah berarti 1 dikurangi sin 2x kemudian dikurangi dengan ini kali ini berarti 1 ditambah dengan sin 2x. Oke, berarti semuanya dibagi dengan apa? 2x dikurangi dengan pi, ini kita kalikan dengan akar dari ini ya, 1 dikurangi dengan sin 2x, kemudian ditambah dengan akar dari 1 ditambah dengan sin 2x. Oke, nah berarti di sini yang di atasnya ini kalau kita sederhanakan, 1 dikurangi dengan 1 berarti ini habis ya. Kemudian min sin 2x dikurangi sin 2x ini hasilnya adalah min 2 sin 2x. Nah, berarti di sini ingat bahwa sin 2x itu ini sama juga dengan sin dari pi dikurangi dengan 2x. Nah, ini sama saja ya. Jadi ini bisa kita tulis menjadi limit x-nya mendekati pi per 2 dari apa? Min 2 dari sin pi dikurangi dengan 2x. Berarti ini dibagi dengan, ini kita ubah saja biar sama ya, menjadi min dari pi dikurangi dengan 2x. Nah, ini boleh ya. Berarti ini dikali dengan apa? Ini kita buat saja lagi limitnya. X-nya mendekati pi per 2, berarti tinggal apa ini? Tinggal 1 per akar dari 1 dikurangi sin 2x. Berarti ini ditambah dengan akar dari apa? 1 ditambah ya dengan sin 2x. Oke, berarti di sini boleh kita coret saja. Nih, ini dia trik cepatnya, yaitu coret sin dan tangen ya. Oke, berarti yang sebelah kiri ini kita coret saja sinnya, coret set. Kemudian ini min ketemu min jadi plus ya. Nah, di sini
Karena dia sama-sama Pi dikurang 2X dibagi dengan Pi kurang 2X, berarti bisa kita coret juga set. Nah, tinggal berapa? Berarti yang di atas ini tinggal 2. Berarti ini sama dengan 2 dikali dengan apa? Berarti ini kita coba masukkan saja X-nya adalah Pi per 2 ya. 1 per X-nya Pi per 2, berarti 1 dikurang sin 2 dikali Pi per 2 itu adalah Pi ya. Berarti sin Pi, sin 180 itu adalah 0. 1 dikurang 0 itu adalah 1, akar dari 1 adalah 1. Ditambah dengan akar dari 1 ditambah sin dari 2 dikali Pi per 2, berarti sin Pi atau sin 180. Sin 180 itu adalah 0, berarti 1 ditambah 0 adalah 1. Maka akar dari 1 itu hasilnya adalah 1. Sehingga ini hasilnya adalah 2 dikali 1 adalah 2, berarti ini dibagi dengan 2. Berarti jawabannya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang kedua ini. Oke, kita lanjut saja soal selanjutnya, soal tipe pas. Katanya limit X mendekati 2 dari tangen 3 dikali X kurang 2 per X dikurangi akar 2X sama dengan berapa? Oke, di sini bisa kita gunakan trik cepat. Gimana trik cepatnya? Ini dia trik cepatnya, yaitu coret sin dan tangen. Oke, di sini bisa kita coret saja karena di atas sama-sama X ya, ada X, bawah juga X. Tidak ada mengandung Pi ya, berarti ini kita coret saja. Set. Nah, berarti hasilnya akan menjadi apa? Limit X mendekati 2, berarti ini dari apa? Dari bentuk 3 dikali dengan X kurang 2, berarti ini dibagi dengan apa? X dikurangi dengan akar 2X. Oke, ini kita coba kalikan saja sekawan dari penyebutnya ya. Berarti kita kalikan X ditambah dengan akar 2X, berarti di bawah juga dikali X ditambah dengan akar dari 2X. Berarti ini akan sama dengan apa? Limit X-nya mendekati 2, berarti ini kita kalikan 3 dikali X kurang 2, berarti ini kita kalikan dengan X ditambah dengan akar dari 2X. Ini dibagi semuanya dengan, ini X dikali X adalah X kuadrat, kemudian min akar 2X dikali akar 2X itu adalah min dari 2X. Oke, berarti ini akan sama dengan limit X mendekati 2, berarti dari 3 dikali dengan X kurang 2, kita kalikan dengan X ditambah dengan akar dari 2X. Ini hasilnya dibagi dengan, ini kalau kita faktorkan akan menjadi X dikali dengan X dikurangi dengan 2. Nah, di sini ternyata ada yang sama, yaitu sama-sama X kurang 2. Berarti ini bisa kita coret saja, sehingga nanti X-nya kita coba langsung saja substitusi dengan sama dengan 2 ya. Berarti sama dengan apa? Berarti sama dengan 3 dikali dengan apa? X. X-nya adalah 2 ditambah dengan X-nya 2, 2 kali 2 adalah 4. Akar dari 4 adalah 2. Ini hasilnya dibagi dengan berapa? X-nya adalah 2. Sehingga ini akan sama dengan berapa? 4. 2 tambah 2 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini dia soal berikutnya, yaitu tipe pas. Limit X mendekati 0 dari 4X kuadrat dibagi dengan akar dari 1 ditambah 2 sin kuadrat X dikurang dengan akar 1 dikurangi 3 sin kuadrat X sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita gunakan trik cepat. Bagaimana caranya? Ini dia trik cepatnya, yaitu coret saja sin dan tangen ya. Nah, di sini karena dia tidak mengandung pi ya di atas dan di bawah, berarti bisa kita coret saja. Ini sinnya kita coret, ini sinnya juga kita coret. Maka akan menjadi apa? Limit X mendekati 0 ya. Berarti dari apa? Yang di atas tinggal masih 4X kuadrat. Yang di bawahnya itu adalah akar dari apa? 1 ditambah dengan, karena sinnya itu kuadrat berarti kuadratnya pindah ke X ya. Jadi 2X kuadrat. Berarti ini dikurang dengan akar dari 1 dikurangi 3, karena sinnya kuadrat berarti kuadratnya pindah ke X. Nah, jadi X kuadrat ya. Nah, ini kita coba kalikan saja dengan sekawan dari penyebutnya ya. Berarti kita kalikan saja dengan sekawannya, yaitu akar dari 1 ditambah 2X kuadrat ditambah akar dari 1 kurang 3X kuadrat dibagi dengan akar dari 1 ditambah 2X kuadrat ditambah dengan akar dari 1 dikurangi 3X kuadrat. Berarti ini akan sama dengan limit
X-nya ini mendekati 0, berarti ini kita kalikan yang di atas akan menjadi 4x kuadrat, berarti ini dikali dengan akar dari 1 ditambah dengan 2x kuadrat, kemudian ditambah dengan akar dari 1 dikurangi dengan 3x kuadrat. Berarti ini semuanya dibagi dengan perkalian antara ini ya, berarti akar dari 1 ditambah 2x kuadrat dikali akar dari 1 ditambah 2x kuadrat, hasilnya adalah tetap 1 ditambah 2x kuadrat. Nah, karena ini pengalinya adalah sekawannya sendiri, berarti nanti kiri sama kiri, kanan sama kanan ya. Berarti kanan kali kanan itu adalah min dari, karena yang di dalam akarnya sama, berarti hasilnya adalah 1 dikurangi 3x kuadrat. Oke, berarti di sini yang di bawah ini kalau kita kurangkan saja 1 kurang 1 berarti habis. 2x kuadrat dikurangi min 3x kuadrat, berarti ini hasilnya adalah 5x kuadrat. Berarti di bawah ini sama juga dengan 5x kuadrat ya. Nah, karena ada yang sama, yaitu sama-sama x kuadrat, berarti ini bisa kita coret saja. Oke, sehingga hasilnya adalah kita masukkan saja x-nya 0 akan menjadi 4. Ini kita kalikan dengan apa? Kalau x-nya 0 berarti 2 kali 0 adalah 0, 1 tambah 0 adalah 1, akar dari 1 adalah 1. Ditambah dengan 3 kali 0 adalah 0 ya. 1 kurang 3 adalah 1 kurang 0 adalah 1, berarti akar dari 1 juga 1. Maka ini hasilnya dibagi dengan 5. Maka hasil akhirnya adalah berapa? 1 ditambah 1 adalah 2, 2 kali 4 adalah 8, maka hasil akhirnya adalah 8/5. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini katanya soal tipe pas, limit x mendekati 0 dari akar dari 2 ditambah sin 3x dikurangi akar dari 2 kurangi sin 4x dibagi dengan 6x. Oke, di sini bisa kita gunakan trik cepat. Bagaimana trik cepatnya? Ini dia, trik cepatnya itu adalah coret sin dan tangin. Nah, di sini sinnya bisa kita coret saja karena tidak ada mengandung pi ya. Berarti ini kita coret saja, ini sit coret saja ya. Berarti akan menjadi apa? Limit x mendekati 0, berarti dari ini akan menjadi akar dari 2 ditambah dengan 3x, sinnya sudah dicoret, dikurangi dengan akar dari 2 dikurangi dengan 4x. Maka ini hasilnya dibagi dengan apa? 6x. Oke, ini kita kalikan saja dengan sekawan dari pembilangnya. Berarti akar dari 2 ditambah 3x ditambah dengan akar dari 2 dikurangi dengan 4x. Maka ini hasilnya dibagi dengan, kita kalikan bentuk yang sama ya. Berarti akar dari 2 ditambah dengan 3x. Ini ditambah dengan akar dari 2 dikurangi dengan 4x. Oke, berarti ini akan sama dengan apa? Limit x mendekati 0 dari yang di atas ini perkaliannya apa? Perkaliannya berarti kiri sama kiri, berarti adalah 2 ditambah 3x ya, karena akar dikali akar hasilnya habis. Kemudian dikurangi dengan kanan dikali kanan, karena pengalinya adalah sekawannya sendiri ya. 2 dikurangi 4x. Oke, berarti ini nanti dibagi dengan apa? 6x dikali dengan akar dari 2 ditambah dengan 3x, kemudian ditambah dengan akar dari 2 dikurangi dengan 4x. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat yang sebagai pembilangnya, kalau kita kurangkan berarti 2-nya habis. 3x dikurangi min 4x, ini hasilnya adalah 7x. Nah, jadi di sini di atas menjadi 7x, di bawah ada 6x. Maka ini bisa kita coret saja x-nya. Set. Nah, sehingga baru kita masukkan saja x-nya sama dengan 0. Maka akan menjadi apa? Berarti ini 7 ya, tinggal 7 yang di atas. Berarti 7 per ini 6 dikali dengan apa? X-nya 0, berarti 3 kali 0 adalah 0. 2 ditambah 0 adalah 2, berarti ini menjadi akar dari 2. Ditambah dengan 4 kali 0 adalah 0, 2 kurang 0 adalah 2. Berarti ditambah dengan akar 2. Oke, berarti ini akan sama dengan apa? 7 dibagi dengan 6 dikali dengan 2 akar 2. Ini kalau kita rasionalkan penyebutnya, berarti kita kalikan saja sama-sama dengan akar 2, maka akan menjadi apa? Akar 2 dikali akar 2, ini hasilnya 2, maka hasil akhirnya adalah di atasnya 7 akar 2 dibagi dengan di bawahnya apa? 6 kali 2 adalah 12, 12 kali 2 adalah 24. Oke, ini adalah jawaban dari soal tipe pas ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini dia soalnya, katanya
limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos akar dari cos 2X dibagi dengan X dikali sin X sama dengan berapa. Oke, ini ada trik cepatnya. Bagaimana trik cepatnya? Ini dia trik cepatnya, yaitu coret saja sin dan tangennya ya. Oke, di bawah ini ada nama sin, berarti ini kita coret saja. Maka ini akan menjadi apa? Limit X-nya itu mendekati 0. X mendekati 0 dari apa? Berarti yang di atas tinggal 1 dikurangi akar cos 2X. Ini dibagi dengan di bawahnya menjadi X dikali X, berarti hasilnya adalah X kuadrat. Ini kita coba kalikan saja sekawan dari pembilangnya, berarti 1 ditambah dengan akar dari cos 2X. Berarti di bawah kita kalikan juga bentuk yang sama, yaitu 1 ditambah dengan akar dari cos 2X. Oke, ini kalau kita kalikan saja pembilangnya, maka akan menjadi limit X mendekati 0 dari 1 kurang dikali 1 adalah 1. Ini dikurangi dengan cos 2X, akarnya hilang ya. Berarti ini dibagi dengan apa? X kuadrat, ini dikali dengan 1 ditambah dengan akar dari cos 2X. Oke, nah berarti ingat cos 2X itu, ini cos 2X ya, ini nilainya sama juga dengan, ada yang tahu? 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat X. Nah ini, berarti nanti 1 dikurangi 1 kurang 2 sin kuadrat X, maka akan menjadi apa? Ya, 1 dikurangi dengan 1 berarti habis. Min ketemu min jadi plus, maka akan menjadi limit X mendekati 0 dari apa? Positif 2 ya. Min ketemu min jadi plus, berarti 2 sin kuadrat X, berarti ini dibagi dengan X kuadrat yang di bawahnya ya. Berarti dikali lagi, kita pisahkan saja. Limit X mendekati 0 dari ini berarti tinggal 1 per 1 ditambah akar dari cos 2X. Oke, kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Oke, berarti nah 2 sin kuadrat X dibagi X kuadrat, berarti ini sinnya boleh kita coret saja dengan trik cepat tadi ya. Sinnya kita coret saja, karena dia kuadrat berarti kuadratnya pindah ke sini. Maka karena dia sama-sama X kuadrat, berarti ini kita coret juga ya. Sehingga hasilnya adalah yang sebelah kiri ini tinggal angka 2 dikali dengan apa? X-nya 0, maka akan menjadi apa? Cos 0 itu adalah 1. Akar dari 1 adalah 1, berarti hasilnya adalah 1 per 1 ditambah 1 adalah 2. Sehingga ini bisa kita coret saja 2-nya, maka hasil akhirnya adalah 1. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini ya. Kita coba langsung saja soal berikutnya. Katanya soal tipe pas limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos kuadrat X dibagi dengan secant kuadrat X kuadrat 2X dikurangi 1, ini sama dengan berapa? Oke, kita coba selesaikan sama-sama. Di sini limit X-nya mendekati 0 dari apa? 1 kurang cos kuadrat X itu sama juga dengan sin kuadrat X. Berarti ini dibagi dengan apa? Secant kuadrat 2X dikurang 1, ini sama juga dengan tangen kuadrat 2X. Nah, ini sesuai dengan identitas ya. Oke, di sini ada cara trik cepatnya. Bagaimana? Ini dia, trik cepatnya itu adalah coret saja yang ada sin dan tangen ya. Nah, di sini kita coret saja. Sinnya kita coret, karena sinnya kuadrat berarti kuadratnya jadi di sini. Tangennya kuadrat berarti kuadratnya jadi di sini. Nah, maka ini akan menjadi apa? Limit X-nya ini mendekati 0 dari apa? X kuadrat berarti dibagi dengan 2X dikuadratkan, hasilnya adalah 4X kuadrat. Oke, nah karena dia ini sama-sama X kuadrat, maka ini kita coret saja. Jadi tinggal 1 ya. Maka hasil akhirnya adalah 1/4. Wah, cepat sekali ya cara trik cepat ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini dia soalnya, soal tipe pas. Limit X mendekati 0 dari min 3X ditambah sin 2X dibagi dengan 6X. Oke, ini bisa kita gunakan trik cepat untuk menyelesaikan soal ini ya. Caranya adalah, ini dia trik cepatnya adalah coret saja sin dan tangennya. Nah, di sini ada nama sin, berarti ini kita coret saja. Maka akan menjadi apa?
limit dari X-nya itu mendekati 0 dari apa? Di sini tinggal 2X, berarti min 3X ditambah 2X itu adalah min X. Berarti ini dibagi dengan 6X. Nah, karena dia sama-sama X, berarti ini kita coret saja ya. Berarti di atas tinggal min 1 ya. Maka hasil akhirnya adalah min dari 1/6. Wow, sangat luar biasa. Cepat sekali ya. Kita coba langsung saja soal berikutnya. Soal tipe pas katanya, limit X mendekati 0 dari 3 sin setengah X dibagi dengan tangen 1/3X sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita gunakan trik cepat ya. Bagaimana caranya? Sama, yaitu ini dia trik cepat, trik cepatnya yaitu coret saja sin dan tangennya. Oke, ini kita coret saja sin dan tangennya. Maka di sini akan menjadi apa? Limit dari X-nya itu mendekati 0 dari apa? Ini 3 dikali 1/2X akan menjadi 3/2X. Ini dibagi dengan 1/3X. Oke. Nah, karena di sini sama-sama X, maka ini kita coret saja. Maka tinggal 3/2 dibagi dengan 1/3, atau kita ubah saja menjadi perkalian. 3/2 dikali dengan dibalik ya. 1/3 menjadi 3/1. Oke, maka hasil akhirnya adalah 3 dikali 3 adalah 9, per 2 dikali 1 adalah 2. Wow, ini adalah trik cepatnya jawaban dari soal ini ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini dia katanya soal tipe pas, limit X mendekati pi per 4 itu 45 derajat ya. Dari cos 2X dibagi dengan cos X dikurangi sin X, ini sama dengan berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, maka ini caranya adalah limit X-nya tadi mendekati pi per 4 atau 45 derajat ya. Dari ini kita gunakan identitas cos 2X itu sama juga dengan cos kuadrat X ini dikurangi dengan sin kuadrat X. Oke, berarti ini dibagi dengan apa? Cos X dikurangi dengan sin X. Oke, berarti ini selanjutnya adalah limit dari X-nya itu mendekati 45 derajat dari apa? Cos X dikurangi sin X itu cos X kuadrat ya, maksudnya dikurangi sin kuadrat X itu kita faktorkan saja menjadi cos X ditambah dengan sin X dikali dengan cos X dikurangi dengan sin X. Oke, berarti ini dibagi dengan semuanya dengan apa? Cos X dikurangi dengan sin X. Oke, yang di bawah ya. Maka di sini karena ada yang sama, yaitu sama-sama cos X dikurang sin X, maka ini kita coret saja set. Maka tinggal cos X ditambah sin X. Nah, kalau kita masukkan saja X-nya adalah 45 derajat, berarti cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ditambah dengan sin 45 derajat itu juga setengah akar 2. Maka setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya adalah akar 2. Oke, ini adalah jawaban soal ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Katanya soal tipe pas. Limit X mendekati 0 dari X kuadrat ditambah tangen kuadrat 3X dibagi dengan sin dari 2X kuadrat. Oke, nah bentuk soal ini bisa kita gunakan trik cepat. Bagaimana caranya? Oke, ini dia trik cepatnya, yaitu coret saja sin dan tangen. Oke, ini tangennya kuadrat, berarti kita coret saja tangennya kuadrat. Karena dia kuadrat, maka kuadratnya pindah ke sini ya. Dan sini ini kita coret juga karena sinnya tidak pangkat 2 atau tidak kuadrat, maka kuadratnya tidak pindah juga ya. Oke, berarti ini akan menjadi apa? Limit dari X mendekati 0 dari apa? X kuadrat ditambah 3X dikuadratkan, ini hasilnya adalah 9X kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah dengan 9X kuadrat, hasilnya adalah 10X kuadrat. Dibagi dengan apa? 2X kuadrat. Nah, di sini karena sama-sama X kuadrat, maka ini kita coret saja set, sehingga hasil akhirnya adalah 10 dibagi 2 adalah 5. Wow, ini luar biasa trik cepatnya ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini dia soal tipe pas, katanya limit X mendekati 2 dari tangen dari 2 dikurangi akar 2X dikurangi dibagi dengan X kuadrat dikurangi 2X. Oke, kita coba selesaikan saja. Ini bisa kita gunakan trik cepat. Bagaimana caranya? Sama seperti cara sebelumnya. Ini dia trik cepatnya, yaitu coret saja sin dan tangen. Nah, di sini tangennya bisa kita coret saja. Maka ini akan menjadi limit X-nya itu mendekati 2 dari
bentuknya akan menjadi 2 dikurangi dengan akar dari 2x. Ini dibagi dengan di bawahnya adalah x kuadrat dikurangi 2x, atau kita selesaikan atau kita faktorkan akan menjadi x dikali x dikurangi dengan 2. Oke, ini kita kalikan saja sama-sama dengan sekawannya deh dari yang di atas, berarti dikali dengan 2 ditambah dengan akar 2x. Maka di bawah juga kita kalikan dengan 2 ditambah dengan akar dari 2x. Maka ini akan menjadi apa? Limit x-nya mendekati 2 dari, berarti yang di atas itu perkaliannya itu adalah 2 kali 2 adalah 4. Dikurangi dengan akar 2x dikali akar 2x, hasilnya adalah 2x. Maka dibagi dengan x dikali dengan x kurang 2 dikali dengan 2 ditambah dengan akar dari 2x. Oke, berarti yang di atas ini bisa kita sederhanakan menjadi min 2 kita keluarkan, berarti dikali x dikurangi dengan 2. Nah, ini boleh ya. Nah, sehingga nanti ada yang sama, yaitu sama-sama x kurang 2. Oke, berarti kalau sudah kita coret, maka kita coba masukkan saja x-nya sama dengan 2. Berarti di atas tinggal min 2, berarti min 2. Berarti ini dibagi dengan apa? X, berarti x-nya adalah 2 dikali dengan 2 ditambah dengan akar dari 2x, berarti 2 kali 2 adalah 4. Akar dari 4 adalah 2. Oke, nah di sini bisa kita coret saja min 2 dibagi dengan 2-nya itu hasilnya adalah min 1. Maka hasil akhirnya adalah min 1 per 4. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Katanya, soal tipe pas limit x mendekati 0 dari cos 4x dikali sin 3x per 5x ini sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita gunakan trik cepat. Bagaimana caranya? Ini dia trik cepatnya, yaitu coret sin dan tangen. Oke, berarti di sini sinnya kita coret saja, maka akan menjadi ini limit x-nya mendekati 0 dari cos 4x ini dikali dengan 3x dibagi dengan 5x. Oke, nah di sini kita coret saja nilai x-nya. Ini coret saja, maka akan menjadi sini sama dengan cos 4x. Kalau x-nya 0 berarti 4 kali 0 adalah 0, berarti cos 0 itu adalah 1. Berarti 1 dikali dengan 3 per 5, maka hasilnya adalah 3 per 5. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, soal selanjutnya, soal tipe pas, katanya limit x mendekati 1 per 4 pi dari 1 dikurang 2 sin x cos x dibagi dengan sin x dikurang cos x ini sama dengan berapa? Oke, caranya gini saja. Limit tadi x-nya mendekati 1/4 pi atau 1/4 dari 180 itu adalah 45 derajat. Dari, nah ini kita ubah saja bentuknya menjadi 1 itu sama juga dengan sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x ya. Nah, berarti ini dikurangi dengan 2 sin x cos x. Oke. Berarti ini nanti dibagi dengan bentuk dari sin x dikurangi dengan cos x. Oke, berarti ini kalau sudah seperti ini maka ini bisa kita ubah saja menjadi limit x mendekati 45 derajat dari, nah bentuk yang di atas ini sama juga dengan kalau kita faktorkan menjadi sin x dikurangi dengan cos x ini pangkat 2. Nah, ini sama ya. Kalau ini kita pangkatkan dengan 2 maka hasilnya yang di atas ini. Berarti ini dibagi dengan apa? Sin x dikurangi dengan cos x. Oke, karena dia sama-sama sin x kurang cos x, maka ini kita coret saja. Yang di bawah kita coret habis, yang di atas berarti tinggal 1 pangkatnya ya. Sehingga kalau x-nya kita masukkan sama dengan 45 derajat, maka akan menjadi sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, berarti dikurangi dengan cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Maka hasil akhirnya adalah setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 adalah 0. Oke, ini adalah jawaban dari soal tipe pas yang ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Katanya limit x mendekati 0 dari min x ditambah tangen x dibagi dengan x. Oke, nah ini bisa kita gunakan trik cepat untuk menyelesaikan soal ini ya. Caranya adalah ini dia trik cepatnya, kita coret saja sin dan tangennya ya. Tangen ya. Berarti ini tangennya kita coret saja. Berarti ini hasilnya adalah limit x mendekati 0 dari apa? Dari min x
ditambah dengan X. Nah, karena tangannya coret tinggal min X tambah X dibagi dengan X. Maka ini sama dengan limit dari X mendekati 0 dari min X ditambah X itu adalah 0. Berarti dibagi dengan X. Karena 0 dibagi X maka hasilnya adalah 0. Jadi limit X mendekati 0 dari 0 berarti hasilnya tetap 0. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal tipe UTBK SBMPTN atau UM. Katanya limit X mendekati pi dari akar 4 ditambah tangen X dikurangi akar dari 4 dikurangi tangen X dibagi dengan sin X sama dengan berapa. Oke, berarti di sini ini tidak boleh kita coret ya tangen atau sinnya karena X-nya mendekati pi. Kalau X-nya mendekati 0 boleh ya. Oke, caranya adalah kita kalikan saja dengan sekawannya sendiri. Berarti akan menjadi limit X mendekati pi dari akar 4 ditambah tangen X dikurangi akar 4 dikurang tangen X per sin X dikali dengan sekawan dari pembilangnya ya. Berarti awalnya min jadi plus. Oke, berarti ini akan menjadi limit X-nya itu mendekati pi. Berarti dari apa? Ini perkalian yang kiri kali yang kanan ini hasilnya adalah akar dikali akar berarti akarnya hilang. Maka akan menjadi 4 ditambah dengan tangen X. Kemudian dikurangi dengan yang kanan dikali dengan yang kanan. Ini akar dikali akar berarti akarnya hilang ya. Karena di dalam akarnya nilainya sama. 4 dikurangi tangen X. Oke, berarti ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan sin X. Ini dikali dengan akar dari 4 ditambah dengan tangen X. Kemudian ditambah dengan akar dari 4 dikurangi dengan tangen X. Oke, berarti ini akan menjadi, nah kita lihat yang di atasnya ini 4 dikurang 4 berarti ini habis ya. Tangen X dikurangi min tangen X berarti ini sama juga dengan 2 tangen X. Oke, nah tangen X itu sama juga dengan min dari tangen pi dikurangi dengan X. Nah, ingat ya. Sehingga nanti ini akan menjadi limit X mendekati pi dari 2 tangen X itu berubah menjadi min 2 tangen pi dikurangi X ya. Kurangi dengan X. Berarti ini dibagi dengan apa? Sin X itu sama juga dengan sin dari pi dikurangi dengan X. Nah, ini berarti ini dikali dengan apa? Limit X-nya mendekati pi dari, nah yang belum kita tulis adalah ini ya. Berarti ini 1 per akar dari 4 ditambah dengan tangen X. Berarti nanti ditambah dengan akar dari 4 dikurangi dengan tangen X. Oke. Nah, maka kalau sudah seperti ini bisa kita coret saja ya. Tangen atau sinnya kita coret. Ini dia trik cepatnya adalah coret saja sin dan tangennya. Berarti ini kita coret saja set. Sehingga nanti di sini tinggal min 2 kali pi kurang X per pi kurang X. Nah, karena pi kurang X-nya juga sama, maka ini kita coret juga. Maka ini akan menjadi limit X mendekati pi dari min 2. Berarti hasilnya adalah min 2 saja ya. Berarti dikali dengan apa? X-nya mendekati pi berarti dari 1 per berapa? Tangen pi itu adalah 0. Berarti 4 tambah 0 adalah 4. Akar dari 4 adalah 2. Ditambah dengan tangen pi adalah 0, 4 kurang 0 adalah 4, akar dari 4 adalah 2. Oke, di sini karena 2 ditambah 2 itu adalah 4, maka min 2 dibagi 4, ini berarti ini min 1, ini adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah min dari 1 per 2. Oke, kita lanjut soal tipe UTBK SBMPTN selanjutnya. Katanya, limit X mendekati 0 dari akar pangkat 3 dari 1 ditambah sin 3X dikurangi akar pangkat 3 dari 1 ditambah 3 sin X dikali dengan 1 per 2X. Ini kalau kita kalikan 1 berarti nanti jadi pecahan ya. Nah, maka ini kita coba buat saja menjadi akarnya itu menjadi pangkat. Maka akan menjadi apa? Akar pangkat 3 dari 1 ditambah sin 3X itu sama juga dengan 1 ditambah sin 3X ini dipangkatkan dengan 1 per 3 ya. Dikurangi dengan 1 ditambah 3 sin X. Berarti ini kita pangkatkan dengan 1 per 3.
Kemudian hasilnya nanti semuanya kita bagi dengan 2x. Oke, ini kita ubah saja menjadi seperti ini ya. Maka caranya adalah kita gunakan saja turunan ya. Bagaimana? Kita lihat sama-sama. Berarti limit dari x-nya mendekati 0 dari. Nah, di sini kita coba turunkan saja. Cara menurunkannya gimana? Kita lihat. Ini turunannya adalah 1/3. Kita tulis dikali dengan 1 ditambah sin dari 3x, pangkatnya berkurang 1, berarti 1/3 kurang 1 adalah min 2/3. Jangan lupa dikali dengan turunan dari 1 ditambah sin 3x, itu adalah 3 cos 3x. Oke, kemudian dikurangi dengan apa? 1/3 kita turunkan, 1/3 dikali 1 ditambah 3 sin x, pangkatnya menjadi kurang 1 ya. Dikali dengan apa? Turunan dari 1 ditambah 3 sin x itu adalah, ada yang tahu? Ya, yaitu 3 cos x ya. Oke. Nah, berarti dibagi dengan apa? Di bawahnya itu 2, turunannya adalah 2x ya, turunannya adalah 2 saja. Nah, maka ini akan menjadi, kita langsung saja substitusi nilai x-nya sama dengan 0 ya. Oke, berarti kalau x-nya 0, maka ini 1/3 dikali 3 dulu lah. Ini habis ya. Kemudian ini juga habis. Maka akan menjadi apa? Kalau x-nya 0, 3 kali 0 adalah 0, sin 0 adalah 0. 1 tambah 0 adalah 1. 1 dipangkatkan dengan min 2/3 hasilnya tetap 1 ya. 1 dipangkatkan dengan berapapun hasilnya tetap 1. Dikali dengan cos x-nya 0 berarti 3 kali 0 adalah 0. Cos 0 itu adalah 1. Dikurangi dengan apa? 1 kali ini tetap ya, berarti kalau x-nya 0 berarti sin 0 adalah 0. 3 kali 0 adalah 0. 1 tambah 0 adalah 1. 1 pangkat min 2/3 hasilnya tetap 1. Dikali dengan cos x, cos 0 ya, cos 0 itu adalah 1. Hasilnya dibagi dengan 2. Maka ini 1 dikurang 1 adalah 0, berarti hasilnya adalah 0 dibagi dengan 2 ya. Ternyata hasil akhirnya adalah 0. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini ya. Soal UTBK, SBMPTN atau UM. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita lihat sama-sama. Di sini katanya ini soal tipe UTBK, SBMPTN atau UM. Limit x mendekati 0 dari cos x dikurangi cos 3x dibagi dengan 2 akar x pangkat 3 dikali tangen akar x ini sama dengan berapa? Oke, nah untuk menjawab soal ini maka kita harus tahu terlebih dahulu rumus ini. Cos A dikurang cos B ini sama dengan min 2 sin A tambah B dibagi 2 dikali sin A kurang B dibagi 2. Oke, berarti di sini yang menjadi A-nya adalah x, yang menjadi B-nya adalah 3x. Maka ini bisa kita ubah menjadi limit x-nya ini mendekati 0 ya. Dari apa? Berarti min 2 sin A ditambah B dibagi 2 berarti x tambah 3x adalah 4x. 4x bagi 2 adalah 2x. Dikali dengan sin dari A kurang B dibagi 2. X kurang 3x adalah min 2x. Min 2x dibagi 2 adalah min x. Oke, berarti nanti hasilnya dibagi dengan apa? Dibagi dengan 2 akar x pangkat 3 dikali dengan tangen dari akar x. Oke. Nah, ini caranya adalah ada cara atau trik cepatnya. Bagaimana caranya? Ini dia. Trik cepatnya kita coret saja sin dan tangennya ya. Sorry, tangen saja ya, bukan tangen x. Oke. Di sini yang namanya sin dan tangen kita coret saja, ini sin, ini tangen. Oke, kita coret saja maka akan menjadi apa? Limit x-nya itu mendekati 0. Ya, ini dari apa? Min 2 kali 2x itu adalah 4, min 4x ya. Atau kita tulis saja dulu boleh, min 2 kali 2x. Kemudian dikali dengan min x. Ini dibagi dengan apa? Semuanya dibagi dengan 2 akar dari x pangkat 3 dikali akar x berarti akar dari x pangkat 4. Akar dari x pangkat 4 itu sama juga dengan x pangkat 2. Oke, berarti di sini bisa kita tulis menjadi limit x-nya mendekati 0 berarti dari apa? Min 2 kali 2 adalah min 2 kali min 2. Min 2 kali 2x adalah min 4x dikali min x adalah positif 4x kuadrat. Berarti ini dibagi dengan 2x kuadrat. Nah, di sini karena sama-sama x kuadrat maka kita coret saja x kuadratnya. Tinggal 4 dibagi 2. Maka 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. Ini dia jawaban dari soal ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Katanya
Ini soal tipe UTBK SBMPTN atau UM. Katanya limit X mendekati 0 dari 1/3X dikali 1/2X dikurangi 1/tangen 2X. Ini sama dengan berapa? Oke, di sini kita tidak boleh langsung coret saja sin dan tangennya. Kita ubah dulu nih ya. Karena di atasnya tidak ada X ya, mengandung X. Maka kita ubah dulu tangen itu. Karena tangen itu adalah sin per cos ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi sin 2X dibagi dengan cos 2X kan gitu ya. Nah, maka ini akan menjadi apa? Limit X-nya mendekati 0 dari 1/3X dikali dengan 1 sin dari 2X dikurangi dengan 1 dibagi dengan sin 2X per cos 2X. Berarti kita ubah menjadi perkalian, maka akan menjadi apa? Cos 2X per sin 2X. Oke. Nah, ini. Maka di sini karena penyebutnya sudah sama, maka akan menjadi apa? Ya, yang di atas bisa kita kurangkan saja ya. Akan menjadi apa? 1 dikurangi cos dari 2X. Oke. Nah, di sini kita coba ubah saja 1 kurang cos 2X-nya ya. Berarti ini akan menjadi limit X-nya mendekati 0 dari ini 1 dikali ini berarti tetap ya, tetap 1 kurang cos 2X kalau kita kalikan ya. Berarti 1 dikurangi cos 2X. Ingat, cos 2X itu sama juga dengan 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat X. Ini merupakan identitas ya. Maka ini dibagi dengan, tadi penyebutnya sudah sama ya. Berarti sama-sama sin 2X. Berarti sin 2X ini kita kalikan dengan 3X. Maka akan menjadi 3X dikali dengan sin 2X. Oke, berarti di sini karena satunya habis ya, 1 kurang 1 habis berarti coret saja, maka akan menjadi apa? Sama dengan limit X-nya mendekati 0 dari min ketemu min jadi plus, berarti jadi 2 sin kuadrat X. Ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan 3X dikali dengan sin 2X. Oke, nah maka untuk menyelesaikan ini ada trik cepatnya. Bagaimana caranya? Ini dia. Nah, ini dia trik cepatnya itu coret saja sin dan tangennya ya. Oke, berarti ini sinnya itu kuadrat di atas kita coret saja. Karena dia kuadrat maka kuadratnya pindah ke X. Ini sinnya kita coret saja. Oke, maka ini akan menjadi apa? Limit dari X-nya mendekati 0 dari apa? 2 dikali X kuadrat jadinya kan. Karena sinnya dicoret. Dibagi dengan apa? 3X dikali dengan 2X itu adalah 6X kuadrat. Oke. Karena dia sama-sama X kuadrat, maka ini kita coret saja, set. Sehingga hasilnya adalah tinggal 2/6. Atau kalau kita sederhanakan akan menjadi 1/3. Oke, simple sekali. Ini adalah jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal tipe UTBK SBMPTN atau UM. Katanya, diberikan fungsi fx sama dengan 5 pangkat x pangkat 3 kotangen x dibagi dengan 2 sin kuadrat x. Maka nilai limit x mendekati 0 dari fx ini sama dengan berapa? Oke, untuk menjawab soal ini maka kita coba tulis saja. Soalnya adalah limit X mendekati 0 dari Fx ya. Tadi Fx-nya adalah apa? 5. Ini dipangkatkan dengan X pangkat 3 dikali kotangen X dibagi dengan 2 sin kuadrat X. Oke, berarti ini bisa kita ubah saja menjadi limitnya kita naikkan saja, berarti 5 pangkat limitnya X mendekati 0 dari X pangkat 3 karena kotangen itu adalah 1/tangen, maka bisa kita tulis menjadi kotangen di atas bisa kita ubah menjadi tangen di bawah. Nah, dia dikali dengan 2 dikali sin kuadrat X. Oke, berarti di sini caranya adalah ada cara atau trik cepatnya. Bagaimana caranya? Ini dia. Kita coret saja sin dan tangen, boleh ya. Ini tangennya kita coret, sinnya kita coret. Karena sinnya kuadrat berarti kuadratnya pindah ke X. Maka di sini akan menjadi apa? Sama dengan 5 pangkat limit dari apa? X-nya mendekati 0 dari X pangkat 3 yang di atas ya. Dibagi dengan X dikali 2X kuadrat. Itu hasilnya adalah 2X pangkat 3. Oke. Nah, di sini karena sama-sama X pangkat 3, maka ini kita coret saja set.
Set, berarti di atas tinggal 1. Maka hasilnya adalah 5 ini dipangkatkan dengan 1/2. Sehingga hasil akhirnya adalah akar dari 5. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini ya. Kita coba lanjut saja soal berikutnya. Katanya, limit X mendekati 4 dari sin dari 4 kurang X dibagi dengan akar dari 6 kurang X dikurangi dengan akar 2. Ini sama dengan berapa? Oke, ini simple sekali ya. Kita coba gunakan trik cepat saja. Ini bisa dilakukan dengan trik cepat. Ini dia trik cepatnya adalah kita coret saja sin dan tangannya. Nah, di sini ada sin, berarti kita coret saja sinnya. Maka di sini akan menjadi limit dari X-nya mendekati 4. Dari apa? Dari 4 dikurangi dengan X dibagi dengan akar dari 6 dikurang X dikurangi dengan akar 2. Ini kita coba saja kalikan dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu akar dari 6 dikurangi X ditambah dengan akar 2, maka di bawah juga kita kalikan bentuk yang sama, yaitu akar dari 6 kurang X ditambah akar 2. Maka ini kalau kita kalikan, maka akan menjadi limit X mendekati 4 dari ini kita kalikan akan menjadi 4 dikurang X dikali dengan apa? Akar dari 6 dikurangi X ditambah dengan akar 2. Hasilnya dibagi dengan, ini perkaliannya adalah 6 dikurangi X dikurangi dengan akar 2 kali akar 2 adalah 2. Oke, berarti karena 6 kurang 2 itu adalah 4, maka di bawah ini juga sama 4 kurang X ya. Di atas juga sama 4 kurang X, berarti ini bisa kita coret saja. Set. Nah, sehingga di sini kita coba substitusi saja X-nya sama dengan 4. Berarti akar dari 6 kurang 4 adalah 2, berarti akar 2 ditambah dengan akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Oke, simple sekali. Soal tipe UTBK SBMPTN. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini katanya, di sini ada soal tipe UTBK SBMPTN atau UM, katanya limit X mendekati P dari sin X dikurangi sin P dibagi dengan tangen X dikurangi tangen P. Oke, di sini kita coba gunakan trik cepatnya. Gimana caranya? Gini. Ini dia trik cepatnya. Kita gunakan turunan saja. Artinya nanti kita turunkan yang di atas dan kita turunkan yang di bawah. Maka di sini akan menjadi limit X-nya mendekati P dari apa? Sin X turunannya adalah cos X dikurangi sin P. Sin P ini berarti konstanta ya, tidak ada mengandung X, berarti turunannya adalah 0. Dibagi dengan apa? Tangen X turunannya adalah secant kuadrat X. Oke, dikurangi tangen P itu turunannya adalah 0. Berarti ini kalau X-nya kita ganti saja menjadi P, maka akan menjadi cos P dibagi dengan secant. Secant itu adalah 1 per cos ya. Berarti 1 per cos kuadrat P. Berarti ini kalau kita ubah saja menjadi perkalian, maka akan menjadi cos P dikali dengan cos kuadrat P dibagi dengan 1. Maka hasil akhirnya ini adalah cos P dikali cos kuadrat P adalah cos pangkat 3P. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut saja soal berikutnya. Katanya limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos kuadrat 2X dibagi dengan X kuadrat dikali tangen kuadrat X tambah Pi per 6 sama dengan berapa? Oke, di sini kita bisa ubah saja menjadi limit X mendekati 0 dari 1 kurang cos kuadrat 2X itu akan sama juga dengan sin kuadrat 2X. Nah, ini identitas ya. Berarti ini dibagi dengan apa? X kuadrat dikali dengan tangen kuadrat ya, dari X ditambah dengan Pi per 6. Oke. Nah, ini bisa kita ubah saja, bentuknya akan menjadi limit, atau lebih simpelnya gini saja. Sebelum kita ubah, kita coba pisahkan saja dulu limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 2X. Ini kita bagi saja dengan X kuadrat, ini dikali dengan limit, kita pisahkan limitnya X mendekati 0 dari, berarti ini akan menjadi 1 per tangen kuadrat X ditambah dengan Pi per 6. Oke, nah di sini ingat ada trik cepat yang bisa kita lakukan.
Caranya adalah, ini dia trik cepatnya, yaitu kita coret saja sin dan tangennya. Oke, ini kita coret saja sinnya karena dia pangkat 2, maka pangkat 2-nya pindah ke 2x. Oke, sebelah kanan yang gimana? Nggak boleh dicoret ya, karena apa? Karena di atasnya tidak ada yang mengandung x ya. Oke, berarti ini akan menjadi apa? Limit dari x-nya mendekati 0 dari 2x kalau dikuadratkan hasilnya adalah 4x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dikali, nah ini kalau kita substitusi nilai x-nya adalah 0, maka akan menjadi 0 ditambah pi per 6. Pi per 6 itu adalah 30 derajat, maka ini tetap 30 derajat. Berarti tangen dari 30 derajat itu adalah, ada yang tahu? Ya, 1/3 akar 3 ya. Berarti ini kita masukkan saja 1 per tangen 30 itu adalah 1/3 akar 3. Karena dia kuadrat, maka ini kita kuadratkan saja. Oke, berarti nah di sini tadi limit x-nya mendekati 0 dari 4x kuadrat dibagi x kuadrat, karena x kuadratnya sama, maka kita coret saja ya. Maka akan menjadi apa? Ini tinggal 4 saja. 4 berarti dikali dengan apa? 1 per ini dikuadratkan adalah 3/9 ya, atau 1/3. Berarti 1 dibagi 1/3 itu adalah jadi 3/1 ya, dibalik saja. Nah, maka hasil akhirnya itu sama dengan 4 dikali 3 adalah 12. Oke, ini adalah jawaban dari soal UTBK SBMPTN ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal katanya limit x mendekati 0 dari cos pangkat 3 dari pi per 2 ditambah x dibagi dengan x kuadrat dikali dengan akar 4 kurang x dikali tangen 1/2x. Oke, di sini kita coba ubah saja ya. Pi per 2 itu kan 90 derajat. Berarti 90 derajat ditambah x. Nah, ini cos dari ini sebagai catatan saja. 90 ditambah x ini akan sama juga dengan min dari sin x. Nah, ini ya. Oke, jadi sudutnya hilang. Maka ini sama juga dengan min sin x dipangkatkan dengan 3. Hasilnya adalah min dari sin pangkat 3x. Nah, ini. Berarti ini bisa kita ubah menjadi limit x mendekati 0 dari min dari sin x ini dipangkatkan dengan 3 ya. Berarti sama juga dengan min dari sin pangkat 3 dari x. Oke, ini berarti dibagi dengan apa? Dibagi dengan x kuadrat ini dikali dengan akar dari 4 dikurangi dengan x dikali dengan tangen dari 1/2x. Oke, nah di sini kita coba pisahkan saja. Apa yang kita pisahkan? Kita lihat sama-sama. Limit x-nya mendekati 0 dari min sin pangkat 3x. Ini kita bagi saja dengan x kuadrat dikali dengan tangen x, tangen 1/2x ya. Kenapa kita satukan? Karena ini membuat 0 per 0 ya. Nah, dikali dengan limit x-nya mendekati 0 dari, berarti yang tinggal adalah tinggal 1 per akar dari 4 dikurangi x. Kenapa kita pisahkan? Karena ini tidak membuat 0 ya. Oke, yang membuat 0 ini ada cara atau trik cepatnya. Bagaimana caranya? Ini dia trik cepatnya, yaitu coret saja sin dan tangennya ya. Oke, berarti di sini sin pangkat 3-nya kita coret saja. Karena dia pangkat 3, maka pangkat 3-nya pindah ke x. Tangennya juga kita coret saja. Maka di sini akan menjadi apa? Menjadi limit x-nya mendekati 0 dari di atas menjadi min dari x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat dikali setengah x itu adalah setengah x pangkat 3. Berarti ini dikali dengan apa? Ini kita coba masukkan saja ya. X-nya itu 0, berarti 1/4 kurang 0 adalah 4. Akar dari 4 adalah 2. Berarti dikali dengan 1/2. Oke, maka di sini karena sama-sama X pangkat 3, maka ini kita coret saja set. Set berarti di atas jadi min 1. Maka hasilnya adalah min 1 dibagi dengan 1/2 itu adalah min 2. Berarti dikali dengan 1/2. Sehingga hasil akhirnya adalah min 1. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, lanjut saja. Kita lihat soal berikutnya. Katanya, jika limit x mendekati 0 dari x pangkat a, sin pangkat 4x dibagi dengan sin x pangkat 6 sama dengan 1, maka nilai a. Oke, ini caranya simple sekali. Kita coba gunakan
trik cepat. Bagaimana caranya? Kita lihat sama-sama. Ini dia trik cepatnya, yaitu kita coret saja sin dan tangen. Oke, di sini ada sin, kita coret saja ya. Karena dia sinnya pangkat 4, maka pangkat 4-nya kita pindahkan saja ke sini ya. Sinnya pangkat 1 berarti ya tetap saja kita coret saja ya. Oke, maka di sini akan menjadi apa? Limit dari X-nya mendekati 0 dari X pangkat A dikali dengan X pangkat 4 ini dibagi dengan X pangkat 6. Oke, berarti ini hasilnya sama dengan 1. Nah, maka di sini X pangkat 4-nya kita coret saja. Berarti X pangkat 6-nya tinggal pangkat 2. Oke, supaya pembagian X pangkat A dibagi X pangkat 2 hasilnya 1, maka A-nya itu haruslah 2. Kenapa? Karena X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 hasilnya adalah 1. Sehingga diperoleh nilai A-nya haruslah sama dengan 2. Nah, simpel sekali ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal tipe UTBK SBMPTN atau UM. Katanya, limit X mendekati 0 dari X dikali cos kuadrat 6X dikurangi X dibagi dengan sin 3X dikali secant kuadrat 2X dikurang 1. Oke, ini bisa kita sederhanakan saja ya. Limit X mendekati 0 dari, nah ini karena X-nya itu sama-sama ada ya, maka kita coba keluarkan saja min X. Berarti ini min X, kita kalikan berapa hasilnya min X dulu lah ya, berarti dikali 1. Berarti min X dikali berapa hasilnya? X cos kuadrat 6X, berarti dikali min cos kuadrat 6X. Oke, berarti ini dibagi dengan apa? Sin 3X dikali dengan secant kuadrat 2X itu sama juga dengan tangen kuadrat 2X. Nah, ini identitas ya. Harus tahu. Nah, maka di sini akan menjadi limit X-nya mendekati 0 dari min X dikali 1 dikurangi cos kuadrat 6X itu sama juga dengan sin kuadrat 6X. Nah, ini juga identitas. Ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan sin 3X. Ini dikali dengan tangen kuadrat 2X. Oke. Nah, di sini untuk menyelesaikannya ada trik cepatnya. Bagaimana caranya? Ini dia. Ini dia. Oke. Trik cepatnya adalah kita coret saja sin dan tangen. Oke, kita coret saja. Yang di atas sin kuadratnya kita coret. Karena dia kuadrat maka pangkat 2-nya pindah ke 6X ya. Sin X-nya kita coret, tangennya kuadrat ya. Karena dia kuadrat, maka kuadratnya kita pindahkan ke 2X. Oke, berarti ini akan menjadi apa? Limit dari X mendekati 0 dari ini min X dikali 6X dikuadratkan hasilnya adalah 36X kuadrat. Ini dibagi dengan apa? 3X dikali dengan 2X dikuadratkan adalah 4X kuadrat. Oke, kita lihat ada yang bisa kita coret. Sama-sama X kuadrat kita coret. Sama-sama X ini kita coret ya. Berarti ini jadi min 1 kan. Maka ada lagi 36 dibagi 4 ini adalah 9. Sehingga hasilnya adalah min 1 kali 9 adalah min 9. Min 9 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah min 3. Nah, simpel sekali ya soal UTBK. Oke, selanjutnya soal terakhir katanya kita jawab saja. Limit X mendekati 0 dari X dikali akar 1 kurang X dikali dengan tangen 2X dibagi dengan cos kuadrat dari pi per 2 dikurangi X. Oke, pi per 2 itu sama juga dengan 90 derajat ya. Oke, ingat di sini bahwa kalau ada cos dari 90 dikurangi dengan X, ini nilainya sama juga dengan sin dari X. Nah, ini ya. Sehingga nanti bentuknya ini akan berubah menjadi sama dengan limit X mendekati 0 dari X dikali ini kita satukan saja dengan tangen 2X-nya. Berarti nanti dibagi dengan, karena cos tadi sama juga dengan sin X, maka kalau dia kuadrat berarti sama juga dengan sin kuadrat X. Oke, ini dikali dengan kita pisahkan saja limitnya. Karena ini sebelah kiri ini sama-sama membuat 0 ya, 0 per 0. Yang akar dari 1 kurang X itu ini tidak membuat 0. Oke, berarti di sini kita bisa gunakan trik cepat untuk menyelesaikan soal ini. Caranya adalah ini dia trik cepatnya, yaitu kita coret saja sin dan tangennya. Oke, di sini tangennya kita coret, sinnya coret karena dia kuadrat, maka kuadratnya pindah ke X ya. Oke, berarti ini akan menjadi
limit dari X mendekati 0 dari X dikali 2X itu adalah 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Kemudian dikali dengan apa? Ini kita masukkan saja X-nya 0, berarti 1 kurang 0 adalah 1, berarti akar dari 1 adalah 1. Oke, maka di sini karena X kuadratnya sama, maka ini kita bagi saja atau kita coret saja sehingga tinggal 2 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2 dikali dengan 1, hasilnya adalah 2. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini ya. Oke. Terima kasih adik-adik semua telah menyaksikan pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Ini merupakan soal-soal tipe PAS dan tipe UTBK SBMPTN. Terima kasih dan kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.